Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Nur Faiza, mahasiswa semester 3 Magister Pendidikan Dasar. Pada kegiatan kali ini, saya akan menjawab tugas tutorial kedua, di mana kita diminta untuk mencari satu artikel yang nasional, yang berlevel Sinta, dan satu artikel atau jurnal yang Scopus yang internasional. Ini terkait dengan gender dalam pendidikan dasar. Nah, izin saya akan membacakan jurnal yang sudah saya cari, yaitu ada jurnal nasional yang terakreditasi Sinta dengan judul Fitness Level of Elementary School Student Based on Gender and Race in Indonesia. Di mana jika diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya artikel tentang tingkat kebugaran siswa sekolah dasar berdasarkan jenis kelamin dan ras di Indonesia. Apakah ada perbedaan? Nah, itu. Di artikel tersebut itu ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, di penelitian atau di artikel itu membahas tentang perbedaan adanya tingkat kebugaran jasmani pada siswa di sekolah dasar, khususnya di Indonesia, dengan fokus pada perbedaan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, serta adanya latar belakang ras atau etnis dari berbagai daerah. Di penelitian ini itu lebih melibatkan lebih dari 1.000 siswa SD dari 5 provinsi. Ada Aceh, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, NTT, Papua. Nah, sebagai alat ukurnya itu digunakan dengan tes kebugaran Eurofit yang menilai adanya kekuatan otot, daya tahan, fleksibilitas, keseimbangan, dan kecepatan. Baik, pada jurnal tersebut, hasil dari penelitian itu, hasil analisis dari artikel itu, di situ terbukti adanya siswa laki-laki itu secara umum itu memiliki tingkat kebugaran itu lebih tinggi dibandingkan dengan siswa perempuan. Kemudian dari asal daerah nih, misalkan dari Papua, NTT, itu mereka memiliki performa kebugarannya itu lebih baik dibandingkan yang siswanya berada di DKI Jakarta yang cenderung masih di bawahnya. Nah, selain itu juga ada faktor lingkungan hidup seperti kebiasaan fisik sehari-hari dan budaya lokal yang dianggap sebagai pengaruh pada perbedaan ini. Pada penelitian ini, peneliti ini menyarankan adanya program pendidikan jasmani di sekolah itu disesuaikan dengan kebutuhan dan latar belakang siswa agar lebih efektif dan inklusif. Contohnya berarti pemanfaatan atau pemaksimalan guru PJOK atau pendidikan olahraga, jasmani, dan kesehatan itu lebih memfokuskan di bagian eksklusifnya, efektif dan inklusifnya. Nah, seperti itu. Baik, pada keterkaitannya dengan konteks di SMP Negeri 11 Tanjung Pinang ini, di artikel tersebut, saya sebagai guru SMP Negeri 11 Tanjung Pinang melihat bahwasanya ada kondisi di mana hasil penelitian ini dengan posisi di SMP Negeri 11 itu ada beberapa faktor atau beberapa hal. Yang pertama itu adanya perbedaan partisipasi berdasarkan gender. Jadi banyak siswa-siswi SMP Negeri 11 khususnya anak laki-laki itu lebih cenderung dan berantusias itu pada latihan fisik dibanding siswi perempuan. Hal itu dikarenakan karena anak perempuan ini masih merasa kurang percaya diri dalam melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, itu dari sisi lingkungan sosial dan kebiasaan hidup. Kebetulan SMP Negeri 11 ini berada di daerah pinggiran kota yang bisa diakses lewat jalan darat dan laut, sehingga
pola kehidupan sosial itu membentuk mereka menjadi pribadi yang bagi laki-laki wajib bisa melakukan aktivitas fisik yang lebih kuras alias lebih kuat dibanding yang perempuan, sehingga mengakibatkan berdampak pada tingkat kebugaran siswa laki-laki itu lebih cenderung lebih baik dibanding yang perempuan. Kemudian kaitannya ini dengan di artikel ini menguatkan kebutuhan akan inovasi dalam pembelajaran, khususnya di pembelajaran PJOK, pendidikan jasmani dan olahraga. Pada pembelajaran PJOK itu masih perlu ditingkatkan agar lebih inklusif dan efektif. Hal yang bisa menarik siswa perempuan itu supaya merasa percaya diri dalam melakukan aktivitas fisik khususnya, sehingga baik laki-laki maupun perempuan itu bisa lebih kompetitif seperti kegiatan senam, kemudian permainan tradisional. Ini kan perlu adanya kolaborasi antar siswa seperti itu. Kemudian penting adanya cara mengadopsi atau melakukan pendekatan yang kontekstual, seperti memberi siswa tantangan. Nah, yang seperti tadi, memberikan tantangan berupa aktivitas fisik di luar kelas yang relevan, sehingga permainan aktivitas fisik itu bisa memacu adrenalin anak-anak baik laki-laki perempuan untuk dapat latihan fisik. Nah, dalam secara keseluruhan di artikel yang saya pilihkan tadi itu memberikan wawasan penting bagi kita khususnya di pendidikan dasar itu untuk melakukan mengevaluasi dan merancang ulang bagaimana sih pembelajaran khususnya di pembelajaran PJOK di SMP Negeri 11 itu untuk memahami adanya latar belakang dan mengadaptasi strategi pengajaran supaya kita bisa mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih merata, kemudian secara efektif dalam membentuk kebugaran jasmani yang optimal untuk seluruh siswa. Itu adalah analisis di artikel yang pertama. Kemudian saya memilih kembali untuk artikel yang kedua, artikel atau jurnal internasional. Itu berjudul Educational, Technologies dan Elementary Level Education A. Di artikel ini itu mengulas secara komprehensif tentang bagaimana sih pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di tingkat sekolah dasar, sehingga ini menyoroti bagaimana sih teknologi itu dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam konteks khususnya di pendidikan dasar. Nah, penggunaan teknologi yang sekarang ini bukan hanya sekedar tren tapi melainkan sebagai kebutuhan ya yang mendesak untuk mendukung keberhasilan pembelajaran yang efektif, menyenangkan dan adaptif ini terhadap perkembangan zaman. Pertama poinnya dalam artikel ini, teknologi itu menjadi cakupan teknologi pendidikan mencakup adanya alat, media, metode, serta perangkat digital yang dirancang untuk menunjang adanya proses belajar mengajar. Ini menggunakan teknologinya seperti menggunakan komputer atau laptop, proyektor atau infocus, pemanfaatan internet, kemudian adanya platform, kemudian aplikasi mobile yang bersifat edukatif. Ada Canva, ada Chrome, ada Google Doc. Nah, hal-hal itu yang bisa dimanfaatkan dalam penggunaan teknologi pendidikan. Nah, manfaat teknologi dalam pembelajaran di SD itu dapat memberikan gambaran. Yang pertama itu bisa meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Khususnya anak-anak ya, itu mereka cenderung lebih responsif terhadap media visual. Akan lebih menarik nih jika ditampilkan dalam bentuk video, suara, kemudian ada bentuk gambar, gerakan, kemudian modelnya interaktif. Yang kedua itu dapat mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi udah student
learning. Nah, seperti itu dengan pendekatan personalisasi. Kemudian dapat mempermudahkan guru dalam merancang materi pembelajaran sehingga pada saat mengelola kelas, melakukan asesmen, itu dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Itu manfaatnya ya, kemudahannya. Tetapi dalam hal ini di artikel itu dijelaskan juga adanya beberapa tantangan. Tantangan dalam implementasi teknologi itu yang pertama adanya keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi. Tidak semua sekolah khususnya pendidikan dasar itu memiliki infrastruktur dan akses teknologi yang mencukupi khususnya di daerah yang terpencil. Kemudian tingkat literasi digital guru dan siswa itu belum merata. Mungkin sebagian besar di sekolah itu ada yang mampu, mungkin sebagian besar ada yang kurang, sehingga itu masih kurang merata. Kemudian kebutuhan pelatihan profesional bagi guru dapat mengintegrasikan teknologi secara optimal. Ini perlu ya. Ini menjadi sebuah tantangan besar bagi khususnya sekolah, khususnya pendidikan dasar, bahwasanya tersedianya infrastruktur, tingkat literasi digital guru sama kebutuhan pelatihan ini menjadi sebuah tantangan besar. Dan keterkaitan dengan modul pada MPDR 5302 di situ membahas tentang adanya teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Ini kaitan erat dengan bagaimana sih guru itu sebagai agen transformasi digital. Nah, guru itu di posisinya bukan hanya sebagai pengajar saja untuk sekarang ini, tetapi juga sebagai agen perubahan dan inovator dalam pembelajaran. Di artikel ini menegaskan bahwasanya guru itu harus mampu untuk mendesain pembelajaran berbasis teknologi yang relevan dengan karakteristik siswa SD. Misalkan teknologi yang digunakan untuk anak SD tidak sama dengan anak SMP dan sebaliknya. Nah, disinilah guru itu harus bagaimana cerdas dalam mendesain teknologi itu, menciptakan lingkungan belajar itu yang sesuai, yang interaktif, dan yang menyenangkan. Selain guru sebagai agen transformasi digital, juga adanya strategi pembelajaran yang berbasis teknologi. Pemanfaatan media seperti Infokus, laptop, komputer, kemudian berbasis yang metode sumber belajar itu berbasis teknologi, semuanya itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa sehingga pada saat perumusan tujuan pembelajaran itu menyesuaikan dengan alat bantu yang digunakan, media yang digunakan sesuai dengan apa yang diperlukan. Selanjutnya, pentingnya literasi digital. Dalam hal literasi digital itu menjadi fondasi utama agar pembelajaran itu berbasis teknologi dapat berjalan dengan optimal. Guru itu perlu dibekali dengan keterampilan mengevaluasi, memilih, mengembangkan media digital secara kritis dan kreatif. Nah, dalam konteksnya di tempat saya mengajar, khususnya di SMP Negeri 11, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu sudah mengalami peningkatan. Meskipun belum semuanya sesuai, tetapi sudah lumayan lah ya. Ada beberapa tantangan seperti perangkat TIK yang tersedia itu hanya sedikit, Chromebook hanya 15, kemudian jangkauan internet hanya terbatas pada daerah tertentu. Tetapi hal itu perlu kami lakukan optimalisasi tenaga. Artinya guru-guru yang muda itu kita optimalkan supaya bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Dari artikel tadi itu saya belajar bahwasanya guru itu tidak harus mahir mengoperasionalkan teknologi, tapi juga harus memiliki kesadaran pedagogis dalam memilih media dan strategi pembelajaran yang sesuai. Teknologi hanyalah alat, keberhasilannya tetap bergantung pada kreativitas dan kemampuan guru dalam mendesain pembelajaran yang
bermakna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.